saudara-saudara yang terhubung dengan kami lewat online, saudara bisa berpikir dan merasa ini adalah kebetulan. Tapi kalau saudara percaya bahwa Tuhan itu ada dan memiliki semua kuasa, maka saudara sangat sadar bahwa apa yang kau pikir itu kebetulan. Dan berbahagia saudara yang kemudian hari ini percaya bahwa saudara, waktu saudara ada di dunia, seperti saudara melewat ya, dan saudara melihat ibadah ini, saudara tadi sebagai kasih karunia yang membawamu untuk menyadari betapa Dia sangat memperhatikan hidup kita. Ya, begitu luar biasa, ya, begitu luar biasa kasihnya, kemurahannya, anugerahnya dalam hidup kita. Saudara, jangan abaikan, udah, jangan abaikan. Ya. Apa yang terjadi dalam ini? Kalau kita mau sadari, akui dengan sebenarnya, ya. Akui dengan benar. Kita rasakan ini sungguh bukan karena kekuatan orang sekitar kita, ya, atau kekuatan kuasa yang lain. Satu saja saya ingatkan kepada saudara dan kita semua, Allah yang Maha Kuasa, Dia melindungi kita, melindungi saya, melindungi saudara, sampai kita semua bisa ada dan menyadari kasih karunia dalam hidup ini. Pada siang hari ini kita akan memuji Dia, menikmati Dia, ya. Sebab Allah yang saya sebutkan kepada saudara malam hari ini adalah Allah yang nyata, bukan Allah yang menjadi sekedar berbeda. Jadi kita turut temurun, oh saudara, Dia adalah Allah yang luar biasa. Ya. Semoga malam ini kalau sudah hatimu, saya berdoa Tuhan membuka jalan pikir, menjamah hati dan pikiranmu, sehingga malam hari ini engkau segera menyadari betapa luar biasanya Tuhan merencanakan hidup ini menjadi sangat mengasihi kita. Haleluya, haleluya. Mari percaya perkataannya. Tuhan sama sekali Dia tidak pernah rindu akan kebinasaan kita. Dia siapkan surga untuk kita. Dia siapkan surga untuk kita. Ya. Saudara berbahagialah saudara waktu saudara sadar engkau adalah milik Yesus, engkau adalah muridnya, engkau adalah sahabatnya, engkau adalah kekasihnya, engkau adalah pilihannya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Kau Bapa yang baik, selalu bersamaku setiap detik, setiap waktu. Kau perhatikanku, oh, Kau Bapa yang setia, selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh, Kau menolongku. Haleluya, bagi dia. Amin. Kau Bapa yang
Oh, kau bayar selalu
jalani hidupku tanpa Tuhan gak bisa hidup. Ku akan
Betapa terbatasnya kami memahami tentang Engkau, Tuhan. Kiranya Roh Kudus bekerja, membuat mata, bahkan mata hati kami melihat, menyadari keluar biasaan dalam hidup kami, menyadari kasih, anugerah-Mu, perhatian-Mu, kesetiaan Tuhan. Tak ada yang sebanding dengan Engkau. Jangan biarkan kami lupa. Jangan biarkan dunia menawan hati kami, sehingga kini kami tidak lagi menyadari betapa luar biasanya, betapa mulianya Engkau itu. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Jangan biarkan kami menjadi bodoh, sehingga kini kami tidak sanggup melihat luar biasa Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Menjamak hati kami tanpa kecuali baik yang ada di ruangan ini, di sekitar gedung ini. Oh Tuhan, bahkan sampai dimanapun ibadah ini dapat diterima, dapat dijangkau. Tuhan saja yang menarik hati setiap orang untuk mengenal-Mu dari dekat, sehingga apa yang tidak mungkin kami saksikan dengan mata kami, oh Tuhan, akan kemudian tersikat dan kami nikmati kehadiran-Mu, keluar biasaan-Mu, kedahsyatan-Mu itu di hati kami, mengubahkan kami, memulihkan kami,
menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan perkataan-Mu. Sekali lagi taruh di hati kami, firman-Mu adalah Engkau sendiri. Tuhan, terima kasih. Kami percaya Kau sudah menyiapkan hamba-Mu, Tuhan, untuk menyampaikan perkataan-Mu. Isi hati-Mu, Tuhan, yang menolong kami untuk sungguh-sungguh menerima, sehingga kami mampu melihat keluar biasaan kasih-Mu yang tidak ada tandingannya. Terima kasih banyak. Dengan bersyukur kami menyambut perkataan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, ya. Tuhan kita begitu ajaib, ya. Dia sangat luar biasa, ya. Tidak pernah cukup kata untuk bercerita dan menggambarkan betapa ajaib, betapa luar biasanya Tuhan itu, ya. Saya tiba-tiba teringat ada seorang teman FB baru, ya, yang beberapa kali saya lihat dia memberi komentar, ya, mungkin juga beliau menonton hari ini, saudara. Tapi maksudnya dia rupanya agak bingung, ya. Jadi waktu saya tulis tentang 2 Korintus 7, ya. Jadi saudara kita itu kemudian tulis begini, kan ini kan tulisan Paulus untuk jemaat Korintus, ya. Ini bukan perkataan Yesus, dia bilang. Ya. Saya pikir begini, kalau saya cuma langsung jawab di komentar, karena kalau saudara tidak seperti kalau orang itu sendiri mendengarkannya sehingga dia mengerti apa itu Alkitab, apa itu firman Tuhan, dan apa itu siapa sebenarnya. Itu adalah Tuhanmu, ya. Yesus itu saudara bukan manusia yang menjadi Tuhan, tapi Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia, ya. Ada beberapa orang yang protes, ya. Masa sih firman jadi orang, ya? Firman kok disembah begitu, ya, saudara. Lalu ada kelompok orang yang paling suka membantah Alkitab. Mereka percaya bahwa firman turun menjadi kitab. Firman turun menjadi kitab, menjadi buku. Kalau firman turun jadi buku saja dipercaya, masa firman jadi manusia tidak mau dipercaya? Itu adalah perkataan Allah sendiri, ya. Nah, saudara, waktu engkau menyadari firman itu adalah perkataan Tuhan sendiri, ya, dan dia memilih cara ini untuk menyampaikan isi hatinya, pikirannya, rencananya, keinginan, kerinduannya dalam hidup kita, jangan kita bantah, ya. Buka hatimu, ya. Kalau ternyata jutaan orang, ya, diselamatkan dengan cara yang Alkitab gunakan, lalu saudara mau percaya cara siapa? Gitu. Buka hatimu, saudara. Saya sering bilang, ya, kalau saya baca surat Paulus, berarti Paulus yang buat malam ini. Gitu. Kalau saya baca surat Petrus, benarnya kalau saudara mau buka hati, Petrus yang sudah berbuat malam ini, ya. Nah, saudara, Paulus, Petrus, ya, sama lagi Yakobus, ya, Yudas, ya, semua para penulis surat, penulis kitab di dalam Alkitab, ya, mereka mencontoh pada siapa? Mereka mencontoh pada Yesus. Berarti mereka sedang merepresentasi kehadiran Yesus. Jadi bukan Paulus yang bicara, bukan Petrus yang bicara, bukan Yakobus yang bicara, tetapi Yesus yang bicara. Dia adalah firman, ya. Malam ini kita kedatangan tamu, ya.
Jadi saudara akan mengikuti penjelasan firman Tuhan dari tamu kita malam ini. Saya persilakan. Selamat malam. Tamu yang datang dari jauh, datang dari jauh pun tidak dikenal. Jadi saya harus memperkenalkan diri. Tapi sebelum memperkenalkan diri, saya agak mengucap syukur karena banyak orang sekenal. Bukan banyak orang sekenal, semua orang sekenal di ruangan ini. Kalau yang PFD yang tahu yang tidak dikenal. Perlu diceritakan nggak sebenarnya di latar belakang? Sedikit lah. Sedikit. Di latar belakang kurang lebih begini. Minggu lalu entah dari mana mama, ini tak percaya kalau mama katakan, tapi kita sendiri yang tahu kan. Tiba-tiba orang dari foto dari mama ada bawa cerita, mama bilang nanti dari Rabu aku yang bicara. Ya. Seperti biasa. Seperti Oh. biasa saja. Itu berpikir kan ya, rupa tuh hari tuh kan. Tuh hari berapa kali mama suruh-suruh bicara nggak pernah jadi. Jadi ya sudah. Tapi puji Tuhan hari ini berhasil. Ternyata kejadian beneran. Satu hal yang kita timbul di pikiran tadi sementara mandi, saya dapat ingat maaf kata-kata segala sesuatu itu tidak kebetulan. Jadi kalau hari ini kita harus menyampaikan sesuatu, maka ini bukanlah kebetulan. Gitu kesimpulannya. Ngomong-ngomong tentang firman Tuhan, tadi mama bilang tentang firman Tuhan. Firman Tuhan itu luar biasa dan ya luar biasa lah pokoknya. Mau bilang apa lah? Memang firman Tuhan itu luar biasa. Satu hal yang kita harus lakukan adalah percaya. Percaya firman Tuhan itu luar biasa, bukan cuma dari kata-kata. Karena banyak orang di luar sana bilang, oh iya firman Tuhan itu luar biasa, tapi kenyataannya dalam hidup tidak seperti itu. Karena cuma di mulut dia bilang luar biasa, tapi dalam hidupnya sehari-hari dia mengandalkan sesuatu yang lain. Apakah orang itu mengandalkan Yesus atau tidak? Itu tinggal keputusan masing-masing orang. Kan begitu. Tuhan tidak pernah menciptakan robot. Jadi Tuhan pernah tekan tombol, oh orang ini percaya, orang ini tidak percaya. Tuhan mengembalikan semua itu ke orang, mau tidak orang percaya atau tidak. Ya. Tuhan memberikan orang kebebasan untuk memilih. Aku mau percaya, aku tidak mau percaya. Dan puji Tuhannya orang semua yang hadir di sini memilih untuk percaya. Amin. Nah, kalau orang percaya kepada Yesus, sejauh mana orang percaya kepada Yesus? Itu pertanyaan pertama. Dan pertanyaan berikutnya, orang percaya kepada Yesus, apakah Yesus mempercayakan dirinya kepada Tuhan atau tidak? Karena ada satu kali peristiwa di Alkitab, Yesus datang dari suatu tempat, dan ketika Yesus datang ke tempat itu, sudah banyak orang yang menunggu Yesus di sana. Kalau orang-orang itu menunggu Yesus, masa orang tak percaya pada Yesus? Orang percaya pada Yesus, sangat-sangat percaya pada Yesus. Orang tahu Yesus itu sanggup menyembuhkan. Mungkin saja waktu itu, ini tahu ya, Lazarus dibangkitkan atau belum, ini tahu itu belum sedikit lebih lanjut. Mungkin saja kita tahu Yesus membangkitkan Lazarus kali ya. Jadi mungkin lo sering dengar, oh Yesus itu bisa membangkitkan orang mati. Mungkin saja. Jadi waktu Yesus datang, semua orang menanti-nanti Yesus dengan penuh kepercayaan. Ternyata Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Jadi terkadang bukan tergantung orang kepercayaan, tapi terkadang tergantung juga Tuhan kepercayaan pada Tuhan.
Lain kali orang percaya pada Tuhan, maka Tuhan yang percaya pada Tuhan bagaimana? Ada alasannya enggak? Ada alasannya, kan begitu. Karena ya itulah kedalaman hati Allah dan orang pikir kedalaman hati, orang pikir termasuk percaya padahal enggak. Kenapa ada orang-orang yang percaya pada Tuhan tapi Tuhan tidak percaya pada orang? Karena Tuhan tahu orang itu sebenarnya tidak sepenuhnya percaya. Di dalam DP tidak terlalu percaya. Cuma di mulut dia bilang percaya, tapi sebenarnya tidak terlalu percaya. Atau mungkin dia percaya, tapi dia percaya Yesus itu cuma sekedar penyembuh doang. Yesus itu cuma sekedar pemberi berkat doang. Dia tidak percaya kalau Yesus itu bisa membawa dia ke lembah dan aku ke rumput yang hijau, indah sekali semuanya. Tapi ayat berikutnya Daud bilang, dia menuntun aku melalui lembah kekelaman. Nah, orang seringkali salah sangka. Orang berkira Yesus yang sangat baik cuma akan menuntun orang ke tempat yang baik-baik pula. Yesus yang sangat baik itu juga menuntun orang ke tempat yang sepertinya tidak baik, tapi sesungguhnya baik. Kan begitu. Kalau tempat itu tidak baik, berarti Yesus tidak baik. Jadi kalau Yesus menuntun orang ke lembah kekelaman, maka itu hal yang baik. Tuhan punya alasan untuk segala sesuatu kenapa orang harus melaluinya. Kan begitu. Nah, tadi sore waktu coba baca Alkitab, kita kan memang bilang tadi pagi ya. Tadi pagi siang. Tadi siang ya. Tadi siang mau bilang iya sebentar aku jadi mau siang. Itu kan tidak mau menolak. Nah, kalau kita memang Tuhan itu ada suruh, salah. Masa mau melawan Tuhan suruh? Kan begitu. Jadi kita mencoba mempersiapkan diri, mencoba membaca sedikit-sedikit di Alkitab, sambil kita berdoa, Tuhan sebentar kita mau bicara apa? Entah mau membahas tentang apa? Aku ini dia tanya ke mama, mau bahas apa sebentar? Ya tergantung aku. Nah, jadi kita mengambil keputusan untuk membahas satu hal yang tertulis di dalam Lukas pasal 8. Lukas pasal 8 ayat 40. Itu satu perikop ayat 40 sampai ayat yang terakhir. Ayat 40 sampai ayat terakhir. Ayat terakhir itu ayat 56. Kalau baca semua kan terlalu panjang. Nanti coba baca dulu. Ayat 40. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadah. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita perdarahan dan tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, "Siapa yang menjamah aku?" Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, "Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau." Tetapi Yesus berkata, "Ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku." Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, dia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku,
imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru." Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja, dan anakmu akan selamat." Setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dan ayah anak itu serta ibunya. Semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, "Jangan menangis, ia tidak mati, tetapi tidur." Mereka menertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru katanya, "Hai anak, bangunlah." Maka kembalilah roh anak itu dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Dan takjublah orang tua anak itu, tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi itu. Entah tolong perhatikan atau tidak, tapi saya kasih tahu dulu. Dalam satu perikop ini, bukan di ayat pada tulisan-tulisan. Pada tulisan-tulisan ada satu angka yang diulangi 2 kali. Angka 12. Pertama, boleh bertulis. Angka, itu tulisan saya 12. 12. Langsung tutup saya. Langsung tutup. 12 yang pertama itu usia bisa ya? Usia apa? Usia anak perempuan dari Yairus. Usia anak perempuan dari Yairus. Berarti itu Yairus anak perempuan berusia 12 tahun. 12 yang kedua itu lamanya sakit dari si perempuan. Ada tadi itu perempuan pendarahan, ya toh. Tahu kalau tolong perhatikan tidak. Yang pasti ada tadi itu perempuan atau pendarahan sakit 12 tahun. Nah, ketika waktu sebenarnya selama kita menemukan hal ini, kita pikir-pikir begini, kan sama-sama 12 tahun. 12 tahun lamanya dengan 12 tahun usianya. Sekarang mari kita kembali 12 tahun yang lalu. 12 tahun yang lalu kira-kira apa kejadian? 12 tahun yang lalu anak Yairus punya anak. Kira-kira kalau orang punya anak perasaannya seperti apa? Haleluya. Bahagia atau sedih? Bahagia. Bahagia, mereka semua menangis. Bahagia. Sekarang 12 tahun yang lalu, bagaimana dengan si perempuan? Dia mulai sakit pendarahan. Dia berperasaan bagaimana? Sedih. Haleluya. Apa ini kebetulan? Sama-sama 12 tahun yang lalu, tapi dua peristiwa yang berbeda dialami oleh dua perempuan yang berbeda. Itu 12 tahun yang lalu. 12 tahun berikutnya
So sekarang berarti dalam tanda kutip so sekarang kejadian ini apa yang terjadi? Terbalik. Aduh. Yesus datang dan orang pertama yang menjumpai Yesus adalah Yairus. Seharusnya secara logika Yairuslah yang lebih dahulu harusnya dilayani oleh Yesus. Yairus yang pertama kepada Yesus. Sebelum itu perempuan sampai ke Yesus, kan Yairus sampai dulu, guru turun akan anak semua mati. Yairus datang dengan penuh kekhawatiran, ketakutan. Jadi dulu 12 tahun yang lalu Yairus merasa sangat bahagia. 12 tahun berikutnya Yairus merasa sedih dan takut. Sedih dong. Dengan anak semua mati sama aja sedih. Kan gitu. Di anak perempuan kesian semua mati sampai lagi bapak yang benda mungkin tidak sedih. Makanya dengan penuh tergesa-gesa dan penuh pengharapan papanya datang kepada Yesus, Tuhan tolong angkat anak perempuan semua mati. Dan Yesus pun berjalan pergi ke sana. Ternyata Yesus dihalangi oleh seseorang perempuan dalam tanda kutip yang tahu diri. Ini perempuan yang tidak minta izin dulu, yang tidak minta permisi, dia langsung datang menerobos. Minta dia sambil merayak, sambil apa, pokoknya dia datang terus, dia pegang Yesus ke ujung baju. Dan ketika dia pegang Yesus ke ujung baju, apa yang terjadi? Dia pun sembuh. Satu pertanyaan, ketika si perempuan menyentuh ujung jubah Yesus, kemudian dia sembuh, perasaannya seperti apa? Bahagia. Bahagia. Karena 12 tahun mengubah semuanya. Yang dulunya bahagia karena 12 tahun akhirnya sedih. Yang dulunya sedih karena 12 tahun akhirnya dia bahagia. Oh, haleluya. Menjumpai kesembuhan. Kan begitu. Satu pertanyaan lagi. Ini kan perubahan yang cukup signifikan, dorang bilang. Dorang beri istilah yang sangat-sangat signifikan. Anak yang mungkin kita udah pernah catat sih, itu anak pernah sakit sebelumnya atau tidak. Ya itu anak pernah sakit atau tidak. Anak pernah dicatat. Jadi mungkin saja anak ini kesannya dari lahir sampai 12 tahun mungkin saja dia anak yang sehat-sehat dan kuat. Siapa mau tahu? Mungkin saja si anak sehat dan kuat walafiat. Gitu. Tapi 12 tahun berikutnya anak itu jatuh sakit semua mati. Ini kan perubahan yang drastis. Bagaimana dengan si perempuan? Selama 12 tahun dia sakit terus, tiba-tiba dia baik. Ini perubahan yang drastis juga. Nah, ini tahu ini kelebihan atau kekurangan. Tapi ini Eta kesifat. Eta ini salah satu orang yang tidak suka dengan perubahan drastis. Itu tidak suka perubahan drastis, perubahan yang terlalu cepat terjadi. Kalau nggak cuma perubahan kecil-kecil ya lumayan lah ya, orang bisa menyesuaikan diri. Nah, tapi kalau perubahan itu perubahan yang besar, kalau perubahan itu perubahan yang tiba-tiba terjadi, itu sungguh kemana itu tidak menyenangkan. Memang kemana sungguh, itu memang paling memang perubahan yang terjadi tiba-tiba. Ketika ada sesuatu yang terjadi, misalnya ada sesuatu kejadian begitu, itu berpikir masuk jalan, sudah mulai. Habis ini semua begini, semuanya berubah tidak enak. Nah, kita tidak suka begitu. Kita tidak suka yang namanya perubahan yang kecuali itu yang mengubahnya. Nah, boleh. Kalau itu yang mengubahnya mau perubahan kecil ke, perubahan besar ke, terserah. Kita yang begitu. Jangan sampai kalau perubahan itu dilakukan orang lain. Nah itu. Contoh, waktu itu di Asa
asrama. Orang di asrama itu so 3 kali pindah, tapi Eja belum memiliki rasa itu asrama yang ketiga itu sepulang. Nah, jadi Eja selalu merasakan 2 asrama. Asrama yang paling pertama, Eja tinggal di situ kurang lebih 1 tahun. 1 tahunan. 2 tahun sorry. 1 tahun lebih. Kita lupa nanti hitungan. Akhirnya setelah dengar kabar, udah semua pindah asrama, kata semua pindah asrama tuh, so ada asrama baru. Saya lakukan asrama yang baru berarti semuanya baru, berubah semuanya, semua yang pasti akan ada perubahan lah ya, gitu kan. Namanya juga asrama baru, rumah baru. Nah itu nak juga begitu. Perubahan yang drastis dan terjadi tiba-tiba. Nah, itu nak juga. Kecuali mungkin perubahan itu kecil-kecil kan apa-apa. Tapi kalau langsung dari rumah A mau masuk di rumah B, tak juga begitu. Itu adalah perubahan yang terlalu besar. Nah, itulah yang kita pengalaman waktu dulu. Kita nak suka perubahan yang besar pun datang tiba-tiba. Nah sekarang perubahan tiba-tiba juga terjadi kepada 2 perempuan yang ada di papan tulis. Satu perubahan tiba-tiba yang membahagiakan bagi si perempuan yang sembuh dari pendarahan. Perubahan yang tiba-tiba ini membahagiakan. Tapi untuk si Yairus ini perubahan yang sungguh tidak mengenakan. Karena DP anak semua mati. Kau lebih parahnya lagi. Setelah itu perempuan pendarahan tadi bilang, kita tadi dah kore Yesus pe ujung-ujung kok kita supaya. Lalu kelar kasih yang dia bilang, tiba-tiba ada orang datang, Rus, jadi Rus, apa anak mati? Menurut saudara, dari bapak rasa apa? Itu tadi masih lumayan, dari anak so mati. Sekarang dari anak so mati. Kalau masih so mati masih lumayan. Atau masih boleh saya lari di UGD, masih mungkin masuk ICU masih boleh. Tapi kalau so mati, masih lari apa? Mati. Perubahan yang datang tiba-tiba terkadang mengenakan, terkadang tidak mengenakan. Tapi ternyata kalamarin kita ada berdoa di sini. Kau entah dari mana, baru pegang gitar, kau semua menyanyi. Tiba-tiba kita dapat ingat ada satu lagu waktu itu masih di Surabaya. Jadi ibu ibadah ada itu yang di sana. Dia cukup sering menyanyikan lagu ini. Di sini nggak pernah dinyanyikan sih. Tapi kurang lebih DPRF begini. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah beban menjadi berkah. Menurut Eca itu tidak kebetulan kalau kemarin tiba-tiba Eca dapat ingin lagu itu. Sesuatu yang menyedihkan buat Yairus karena dia anak mati. Kok Yesus cuma bilang tenang itu. Menurut saudara, kan kalau saudara jadi Yairus, saudara mau bilang apa sama Yesus? So mati kasihan. Kau mau bilang tenang Jo? Coba berpikir secara logika. Aku mengerti akan berkata anak bisa mati, saya mau bilang tenang aja. Rupanya seolah-olah yang ada yang terjadi. Itu bukan kekuatan. So mati dari anak kasihan. Kau cuma bilang tenang saja.
Kong DPP stres kok begini. Setelah sampai di rumah, Kong Yesus berkusedu dalam tanda kutip. Dia nyala mati kesian, cuma tidur. Kong karena dia Yesus berkusedu dalam tanda kutip, orang itu ketawa. Alkitab tadi tulis doang ketawa apa Yesus, berarti kata Yesus melucu dengan sangat baik. Yesus cocok di stand up komedian, karena Yesus bilang tenang tuh, dia mati, tapi dia tidur. Dan orang semua tertawa. Menurut saudara, ya Yesus tertawa. Bayangkan di situasi seperti ini, kamu masih berkulit tidak bagus itu. Padahal Yesus tidak bagus itu. Nah, kok seperti cerita yang kamu baca tadi, singkat cerita, Yesus masuk ke kamar si anak, cuma membawa 3 orang muridnya beserta kedua orang tuanya. Berarti 3 orang murid, mama, bapak, Yesus, berarti 6 orang. 7 orang itu anak. Anak kebetulan juga bisa itu baru kepikiran sekarang. Anak kebetulan ada 7 orang. Bagus, angka sempurna. Dan disitulah Yesus melakukan mujizat, si anak pun bangkit. Jadi kesimpulan adalah ternyata waktu ego Yesus bahagia jadi sedih, sedih berubah jadi bahagia, sedih ini berarti bisa berubah juga jadi bahagia. Ya. Karena Yesus bisa membuat segala sesuatu yang buruk jadi baik. Ya. Kita nak sangka mau terhubung sampai di sini. Saudara kira-kira mau percaya nggak kalau saya bilang jadi orang Kristen itu orang harus bahagia? Alkitab mengharuskan semua orang percaya untuk bahagia. Percaya nggak? Percaya. Sebelum kita membuktikan sampai kalimat, kita harus klarifikasi dulu. Apa itu bahagia? Saya kasih contoh Filipi pasal 4 ayat 4. Betul gak sih? Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa. Nah ya betul. Filipi 4 ayat 4, ayat yang sangat singkat dan cukup terkenal. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Kalau ditanya saya dulu saya belajar di kampus. Waktu Paulus tulis surat ini, Paulus ada di penjara. Kok bisa Paulus yang sedang menderita dalam penjara menulis kalimat yang memukau ini, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Paulus pesan Pak teman Filipi untuk bersukacita. Nah sekarang pertanyaannya begini, Paulus dalam penjara, tapi Paulus bisa berkata bersukacitalah, berarti kita bisa ambil kesimpulan bahwa Paulus bersukacita meskipun dalam penjara. Nah, ini yang kita mau klarifikasi. Apa itu bersukacita? Bersukacita itu berasal dari kata sukacita. Sukacita itu definisi secara umum, secara singkat, rasa senang, perasaan senang. Itu tuh bersukacita. Bersukacita itu perasaan. Itu tuh bersukacita. Bersukacita itu bukan keadaan. Sukacita itu perasaan, bukan keadaan. Bedakan itu perasaan dan keadaan. Paulus di dalam penjara itu keadaan. Paulus bahagia itu perasaan, beda. Orang seringkali salah kaprah. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan berarti orang hidup kaya. Berarti orang tidak akan ada yang buru-buru terjadi, bukan. Itu keadaan, bukan perasaan. Bedakan perasaan dan keadaan. Kalau orang sanggup membedakan keadaan dan perasaan, maka orang bisa menyimpulkan begini: dalam segala keadaan, perasaanku bahagia. Begitu. Jadi keadaan tidak mempengaruhi perasaan.
Seharusnya perasaan mempengaruhi keadaan. Ya. Karena begini, ini saya pernah dengar di National Geographic itu di mana ya? Ketika orang itu berperasaan berubah, entah kenapa depresi terjadi juga berubah. Nah, ternyata ketika orang itu bahagia, dia bekerja dengan lebih baik. Kenapa dia bekerja dengan lebih baik? Pikirannya plong. Dia bertulis lebih bagus, dia memotong bawang bagus-bagus meskipun mencucurkan air mata karena pedis, tapi karena dia melakukannya dengan bahagia, dia jangan tak potong lebih jari. Kan gitu. Orang kalau sakit hati, dia mulai dari potong bawang sampai potong jari, nah gitu kan. Karena sakit hati, ujung-ujungnya dia potong orang karena sakit hati. Tapi kalau orang bahagia, dia cuma potong bawang aja, gitu. Jadi ini yang tadi saya bilang, orang kalau ikut Tuhan, Tuhan tidak pernah menjanjikan orang keadaan baik-baik saja. Tapi Tuhan mengharuskan orang untuk tetap bersukacita dalam segala keadaan. Bagaimana kalau menghadapi peristiwa Yairus tadi? Peristiwa yang memilukan, peristiwa yang menyakithatikan, peristiwa yang sungguh tidak mengenakan, sungguh-sungguh tidak mengenakan. Dari anak perempuan satu-satunya mati, kamu disuruh berbahagia, disuruh bersukacita. Nah ini, kalau kita mau mengacu dari Filipi 4 ayat 4 ini, harusnya itu sejalan. Karena apalagi dengan peristiwa Yairus tadi, ternyata Yesus sanggup mengubah kesedihan menjadi kebahagiaan. Kan begitu. Ketika kita ikut Tuhan, ada sesuatu yang tidak mengenakan terjadi, tapi ketika kita berjalan dengan Tuhan, ujung-ujungnya Tuhan ubahkan juga itu kesedihan jadi kebahagiaan. Kan begitu. Tuhan mengubahkan cara dari perasaan, tidak selalu Tuhan mengubahkan keadaan. Terkadang Tuhan mengubahkan keadaan sih, puji Tuhan. Tapi kalau Tuhan tidak mengubahkan orang keadaan, satu hal orang mesti minta, Tuhan tolong ubahkan kita perasaan. Ubahkan kita cara berpikir, kita cara melihat situasi ini. Karena terkadang peristiwa yang terjadi, kalau orang salah lihat, salah mengerti. Rupa peristiwa Yairus tadi. Seandainya Yairus percaya pada Yesus, Yesus pasti sanggup menyembuhkan, Yesus pasti sanggup membangkitkan dari anak meskipun mati. Yairus pasti tidak akan sedih. Karena dia tahu, meskipun anak mati, gampang for Yesus membangkitkan. Kita ingat satu peristiwa waktu Abraham. Ketika Tuhan minta kasih itu Ishak. Tahu tidak Abraham pikir apa? Apa kita kasih itu Ishak? Tuhan bisa bangkitkan kok Ishak dari kematian. Itu Alkitab tulis loh. Alkitab tulis ada satu ayat di Alkitab dibilang begini. Kenapa Abraham berani menyerahkan Ishak kepada Tuhan sebagai persembahan? Karena Abraham percaya meskipun Ishak mati, gampang kalau Tuhan membuat bangkit ulang pada Ishak. Jadi tidak apa-apa. Abraham tidak perlu tanya masalah, boleh tidak kasih Ishak kepada Tuhan? Abraham tidak perlu tanya. Kenapa Abraham percaya meskipun Ishak mati, bangkit lagi, gampang. Nah, kalau seandainya Yairus juga punya iman yang sama seperti Abraham, Yairus pasti tidak akan sedih. Meskipun dia anak perempuan sudah mati kasih nabi anak. Kenapa Tuhan kok boleh bangkit? Yairus pasti tidak akan sesedih itu. Mungkin akan ada sedikit sedih, tapi tidak akan sesedih itu. Karena dia tahu Yesus pasti sanggup membangkitkan. Tapi terlebih dalam peristiwa ini, Alkitab memang tidak tulis secara jelas. Yairus sangat percaya Yesus sanggup membangkitkan anaknya. Tidak, Alkitab tidak tulis begitu. Tapi intinya di akhir cerita Yesus mengubahkan segala sesuatu yang buruk menjadi baik. Itulah kenapa orang ketika ikut Tuhan, orang harusnya percaya apapun yang orang alami, apapun yang orang harus hadapi, meskipun itu sepertinya buruk, Tuhan sanggup mengubahkannya jadi baik. Sesuatu yang kelihatannya buruk, Tuhan pasti bisa ubahkan jadi baik.
Saya ingat juga ketika istri Ayub berkata kepada Ayub, setinggal dengan Nabi Tuhan, kok Ayub bilang begini, masa Tuhan cuma mau terima hal yang baik dari Tuhan, kok untuk buruk dan Tuhan percaya Tuhan tidak pernah memberi hal yang buruk. Tuhan cuma pernah memberi hal yang sepertinya buruk. Tuhan cuma pernah memberi hal yang terlihat seperti buruk, tetapi itu tidak buruk. Karena Tuhan lihat peristiwa Ayub, awalnya sepertinya buruk, ujung-ujungnya tidak buruk, malah sangat membahagiakan. Karena apa? Karena Ayub mempertahankan imannya kepada Tuhan. Nah, kalau Tuhan juga punya iman seperti Ayub, iman seperti Abraham, Tuhan mau menghadapi apa dalam hidup ini, Tuhan akan tetap menghadapinya dengan bersukacita sebenarnya. Kan begitu. Karena Tuhan punya pengharapan nanti satu saat hal yang buruk ini dengan sangat mudah Tuhan bisa ubahkan semuanya jadi baik. Sekarang ini sepertinya buruk, cuma sepertinya buruk, bukan ini buruk. Ini cuma sepertinya buruk. Itu yang tahu orang semua di sini menghadapi apa. Tapi pasti orang menghadapi sesuatu dalam hidup. Entah itu peristiwa yang baik, entah itu peristiwa yang buruk, kita tidak tahu. Tapi orang pasti pernah menghadapi sesuatu dan sedang menghadapi sesuatu. Kita berpesan orang ini cuma itu dulu. Percaya kepada Tuhan. Karena kalau Tuhan izinkan hal itu terjadi, itu pasti ada maksud yang mulia di balik sesuatu itu. Kan begitu. Tadi saya bercerita di mana segala sesuatu tidak kebetulan. Nah, kalau segala sesuatu tidak kebetulan, berarti segala sesuatu itu karena kan Tuhan yang tentukan ya. Tuhan tentukan cara hadapi ini, cara hadapi itu, maka berarti itu hal yang baik. Kan begitu. Itu tanam betul hati, betul berpikiran. Kalau Tuhan izinkan kita menghadapi ini, oh itu baik. Kalau Tuhan mengizinkan kita hadapi itu, oh itu baik. Orang mungkin bilang itu buruk, enggak, kita percaya itu baik. Kenapa? Karena Tuhan izinkan. Sudah, itu dia. Itu dia yang kita pesan malam hari ini. Tolong percaya kepada Tuhan. Percaya dia. Tuhan ketika mempercayakan sesuatu kepada orang, dia tugas adalah orang percaya kepada Tuhan. Ketika Tuhan mempercayakan sesuatu kepada orang bertugas adalah mempercayakan diri kepada Tuhan. Nah gitu, itu ada kalimat. Ketika Tuhan mempercayakan sesuatu kepada orang bertugas adalah mempercayakan diri kepada Tuhan. Nah, sama-sama mempercayakan. Tuhan mempercayakan sesuatu kepada orang mempercayakan diri juga kepada Tuhan. Kan begitu. Ketika orang mempercayakan diri kepada Tuhan, orang tahu Tuhan itu adalah Tuhan yang bisa dipercaya. Terkadang Tuhan adalah manusia yang tidak bisa dipercaya, tapi Tuhan selalu adalah pribadi yang bisa dipercaya. Orang tidak bisa dipercaya, tapi Tuhan selalu bisa dipercaya. Kalau Tuhan itu bisa dipercaya, salah sendiri kalau tidak percaya. Nah, sudah, itu aja pesan malam hari ini. Saya kembalikan kepada Tuhan Yesus memberkati. Tuhan kita ajaib. Ya. Nanti orang ada cerita sebenarnya yang sudah ya. Kenapa saya memilih tidak menyampaikan secara publik ini? Karena tidak semua orang bisa percaya apa yang saya berceritakan ke saudara. Gitu ya. Tapi yang jelas apa yang kita dengar malam hari ini membuat saya begitu terpesona saudara. Ini firman Tuhan ya, bukan karena ecanya ya, tapi karena ini firman Tuhan ya. Beberapa kali peristiwa yang sama ini kita bahas di sini ya. Saya juga mendengarkan banyak pembahasan tentang peristiwa tadi, Yairus dan perempuan pendarahan tadi. Ya. Bisa sekali lagi lihat
Waktu Tuhan hendak membuat kita menemukan sesuatu dari peristiwa yang terpilih untuk diabadikan di Alkitab kita. Kan? Ingat saudara, Yohanes pernah bilang begini, ada banyak peristiwa yang terjadi, ya, tetapi tidak semua bisa ditulis. Kenapa? Kalau seandainya ditulis, Yohanes bilang tidak ada buku yang mampu memuatnya. Begitu. Berarti peristiwa yang tadi dibahas itu adalah peristiwa pilihan. Ya, dari sekian banyak peristiwa yang terjadi waktu itu adalah salah satu peristiwa yang terpilih untuk diabadikan di dalam Alkitab kita. Ya, waktu sesuatu itu terpilih, Tuhan tidak pernah membuat sesuatu terpilih tanpa ada maksud di dalamnya. Nah, tadi kita menemukan maksudnya. Ya. Apa yang Tuhan ingin percayakan kepada kita malam hari ini, ya. Jadi tadi saya percaya saudara, kalau saudara benar-benar memberi perhatian, ya, saudara menangkap bukan sesuatu, ya. Harusnya tiap orang kita bisa menangkap banyak hal dari firman Tuhan, ya. Saudara lihat kan, saya juga bisa duduk seperti saudara. Tidak selalu saya cuma bisa berdiri di belakang mimbar ini, tapi ada saatnya saya juga bisa duduk dan mendengar. Ya, artinya kalau si pengajar bisa duduk dan mendengar, harusnya saudara memberi perhatian lebih kepada apa yang Tuhan ingin sampaikan. Begitu. Saya juga, padahal saudara, ya, sekarang ini harusnya saya, kalau Eca saja yang bicara, saya sekarang boleh tidur. Ya kan? Yang usah masuk gereja, dia tidak perlu. Cuma kok dia yang bicara, ngapain lagi itu mau dia? Ya kan? Kita bisa tahu siapa kok dia kita biar anak. Ya kan? Sekarang kita tidur dong. Tapi tidak seperti itu. Mengapa saudara? Karena saya selalu tahu ini firman Tuhan, bukan ejanya, ya. Tapi ini firman Tuhan, ya. Dan sekali lagi, waktu saudara memberi penilaian tinggi kepada firman Tuhan, saudara pasti akan mendapatkan apa yang seharusnya engkau dapatkan, ya. Mutiara mahal harganya, ya. Kalau saudara adalah orang murahan, kau tidak pernah akan dipercayakan apa yang mahal. Firman Tuhan ini mahal harganya. Waktu saudara memberi, ya, penilaian khusus kepada firman Tuhan, maka yang mahal itu pasti menjadi milikmu malam ini. Ya. Ternyata dengan memiliki Yesus, sedih bisa jadi bahagia, ya. Sedih tidak akan membuat engkau menjadi sedih. Ya. Jadi waktu Tuhan mengizinkan peristiwa, keadaan-keadaan yang seharusnya membuat banyak orang jadi sedih, ya. Kita sama-sama manusia. Kalau orang lain menjadi sedih dengan keadaan itu, ya pasti kita juga jadi sedih, ya. Masa kedukaan bisa disebut kebahagiaan? Ya kan? Nggak masuk akal. Tapi sebenarnya ternyata firman Tuhan mengharuskan seperti itu, ya. Tadi saya bilang, ya, seharusnya menjadi orang percaya adalah orang yang berbahagia, ya. Dan itu bukan cuma kesimpulan dari apa yang setelah kita memperhatikan itu tersirat dari, nah, itu kan beda tersirat dan yang tersurat, tertulis, ya. Tetapi kalau kita diharuskan menjadi berbahagia, itu tersurat, saudara. Tersurat, ya. Yesus berkhotbah tentang bahagia, berbahagialah. Dan semua keadaan yang Yesus sebut bahagia, sebenarnya membuat orang yang mengalaminya sedih. Ya kan? Masa saya berbahagialah yang berduka, berbahagialah yang bersuka cita seharusnya. Mana berbahagia yang berduka? Berbahagia yang kenyang seharusnya. Tapi Yesus bilang berbahagia yang lapar. Dan sekian banyak kata bahagia lainnya. Tapi jadi itu bukan tersirat, tetapi tersurat, ya. Lalu Yakobus, ya, kemudian tulis, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan waktu engkau masuk dan mengalami pencobaan. Tidak ada orang mencari pencobaan, toh dia suka sekali ada pencobaan, tidak ada.
Tidak ada. Tetapi Alkitab mengharuskan kita melihat bahkan pencobaan sebagai kebahagiaan. Waktu engkau menaruh nilai tinggi kepada Yesus dan firman-Nya, engkau pasti bahkan akan menemukan mutiara dalam peristiwa yang membuat orang, menurut orang itu peristiwa sedih. Saya bilang itu peristiwa yang membahagiakan. Gitu. Itu sebabnya mengapa Paulus bisa bilang apa? Bahkan mati pun adalah keuntungan. Apa sih untung? Mana ada orang untung lalu sedih. Untung kok sedih? Yang namanya untung itu bahagia. Berarti mati adalah bahagia, mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan keuntungan. Kalau orang di luar sana akan berkata, ini semua bengong, masa mati bahagia. Kami percaya, Alkitab ini adalah firman Allah, perkataan para rasul. Mengapa kita percaya perkataan para rasul adalah perkataan Tuhan sendiri? Mengapa? Karena mereka menyampaikan bukan karena pikiran mereka. Dia terus bilang apa? Jangan sembarang menafsirkan nubuatan dalam Alkitab. Kenapa? Karena orang-orang berbicara bukan karena kemauan mereka, tapi atas ilhaman Tuhan. Karena pekerjaan Roh Kudus, orang-orang itu berbicara. Gitu. Maka bahkan perkataan para rasul pun adalah firman Tuhan. Mengapa? Mereka tidak berbicara atas kemauan mereka, tapi mereka berbicara karena Roh Kudus bekerja melalui mereka. Itu sebabnya perkataan Paulus, perkataan Petrus, perkataan Yakobus dan yang lain-lain yang ditulis dalam Alkitab itu adalah perkataan Allah sendiri. Jadi saudara, saya tadi membuat catatan khusus, Jadi keadaan seharusnya ini, keadaan seharusnya tidak mempengaruhi perasaan, tapi perasaanlah yang seharusnya mempengaruhi dan mengubah keadaan. Bayangkan saudara, kalau di dalam kita Yesus hidup, di dalam kita firman-Nya hidup. Benar-benar situasi di sekitar kita tidak pernah dapat membuat kita menjadi sedih, dan memilih cara hidup seperti cara hidup orang-orang di luar Tuhan, yang di dalamnya tidak ada Tuhan. Karena Yesus hidup di dalam kita, firman-Nya hidup di dalam kita, maka bahkan penjara pun dapat menjadi tempat bersukacita. Saudara mesti tahu, surat Filipi itu benar ditulis Paulus dari penjara Filipi. Masa penjara kok semua orang kan jangan masuk ruingan, jangan masuk. Tapi Paulus itu bilang apa? Bersukacita kamu. Saudara, semua teolog rata-rata membuat kesimpulan yang sama termasuk saya. Surat Filipi itu adalah surat sukacita. Ditulis dari mana? Dari tempat yang paling menyedihkan, tempat yang tidak pernah ada orang yang malu ada di dalamnya. Lalu Paulus justru menulis dan memberi pesan-pesan sukacita justru dari tempat di mana orang bilang tidak ada sukacita di dalamnya. Haleluya. Ada banyak hal itu yang saya bisa tangkap dari apa yang Tuhan percayakan lewat mulut saudara anak kecil ini. Tapi waktu engkau memberi sekali lagi nilai tinggi kepada Tuhan, saudara akan melihat sungguh. Tadi adik sering bilang sungguh. Dia maksud itu sungguh, itu lebih dari sungguh. Ini saudara mencari di KBBI tidak ada tuh sungguh. Sungguh itu cuma kamusnya Esra Said. Sungguh tidak ada
ada di mana-mana, ya. Jadi terutama ya bapak saya di rumah ya, kalau saya mau bilang apa, sugih, ya. Firman Tuhan sungguh lebih daripada apapun. Wah, ya. Kalau firman Tuhan lebih daripada apapun, ya. Yesus lebih daripada apapun. Berarti berjumpa dengan Dia lebih daripada apapun. Wah, ini ya. Saudara duduk di kakinya, ya, mendengarkan firman-Nya, ya, menyanyi pujian untuknya, merenungkan dan memikirkan dan menginginkan Dia, merindukan Dia. Wah, itu tidak ada keadaan yang dapat menyamainya, ya. Ini akan menjadi kata-kata belaka dan akhirnya hilang, ya, ditelan angin. Kalau saudara tidak mau melangkah dan mengalami apa yang saudara dengar malam hari ini, ya. Tuhan adalah Tuhan yang mampu mengubah, ya, apapun yang ada di sekitar kita, ya. Jadi kalau saudara merasa bahwa hatimu sekarang tidak sedang bahagia, tidak sedang bersuka cita, ya, saudara ingatkan dirimu di situ, di hatimu seharusnya itu adalah rumahnya Yesus. Adalah tempatnya Yesus. Siapa Yesus? Raja sukacita, Raja damai, Raja sorga. Wah, semuanya Dia adalah segala-galanya. Waktu saudara membiarkan, ya, Dia suka-suka di dalam hati kita. Coba taruh di dalam hati, ya. Apapun yang membuat aku sedih, enggak, itu tidak berarti. Itu tidak berarti. Harusnya malam ini kita perintahkan hati kita, kita perintahkan diri kita sesuai dengan firman Tuhan. Hai jiwaku, ya, hai Rona, bersukacitalah, berbahagialah. Mengapa? Karena engkau memiliki Yesus yang mampu mengubah malam menjadi siang, ya, yang mampu mengubah apapun keadaan, situasi, ya, bahkan peristiwa-peristiwa yang rasanya tidak masuk akal. Tuhan mampu membuat sesuatu yang tampak tidak berarti, ya, menjadi sesuatu yang saudara waktu masuk di dalamnya, saudara pikir, oh Tuhan, untung aku tidak menolak. Bayangkan saudara tadi, ya, kalau Yairus marah-marah, maraju. Coba tadi kalau Yairus, sudah juga, belum lagi itu perempuan tadi, dia bukan cuma sudah sembuh, dia apa? Mengganggu perasaan, mengganggu situasi. Toh, dia menghambat perjalanan. Harusnya kan sudah, soal itu sudah, ya apa yang jauh? Itu, tidak usah. Ini, bayangkan, ini Yesus malah mencari tahu. Yesus ingin semua orang tahu. Lihat, bahkan cuma dengan menjamah ujung jubahku. Menurut saudara, dia nama ujung jubah berarti sana ada di tanah. Tuh, tak ure-ure di abu. Berarti ujung jubah Yesus apa? Kotor atau bersih? Bayangkan seberapa panjang dia dapat jalan belakang. Tahu tutup ujung jubah, baru dia bermodel tuh, kalau selesai cuma pegang, berhenti, ya. Menurut saudara karena ujung jubah Yesus pasti bersih, begitu? Ini ada tempel tuh abu di situ, dia kata buat kudus, atau gimana saudara? Lihat, waktu orang itu merasa perlu, dia sudah tidak peduli itu mau kotor ke mau apa, terserah, tapi itu Tuhan. Dan aku percaya, ya, apapun yang ada padanya akan menyebabkan aku mendapatkan sesuatu. Yang mungkin masa ya, baju aku begitu, Pak Peci, masa kamu dapat apa? Kau tidak tahu. Mengapa? Karena kau tidak pernah beranjak untuk pergi menjamahnya. Ya. Pendarahannya tidak membatasi, tidak membuat dia merasa bahwa sudah jauh. Cuma orang sehat gitu pikir, sedikit itu orang di situ, ya, ngapain kita mau pergi situ? Berdesak-desakan. Tapi perempuan itu mengambil keputusan.
keputusan. Asal ku jamah saja ujung jubahnya, pasti ada sesuatu yang akan terjadi padaku. Ya, saudara, kalau 12 hari pendarahan, menurut saudara Rome atau enggak? Kalau 12 tahun kan? Jangankan mau pergi gereja saudara, mau bangun dari tempat tidur saudara sedang ganggu. 12 tahun pendarahan. Ini perempuan-perempuan ini yang mengalami haid. Memang berapa tahun saudara haid? Coba berapa hari? Ya, yang kadang-kadang saudara membuat kita sudah tidak bisa bangun, tidak bisa ngapa-ngapain. Sementara ini perempuan 12 tahun. Tapi waktu dia tahu Yesus akan lewat, dia bergegas. Ya, bangun, tinggalkan tempat tidurnya, tinggalkan keadaannya, ya, tinggalkan keadaan yang membuat dia selama ini terkungkung dan membuat saudara, penyakitnya sudah membuat dia kehilangan segala sesuatu. Kalau saudara baca cerita di mana ini yang Markus kalau salah yang tulis kembali, ya, perempuan itu apa? Sudah menghubungi semua tabib, menjual semua hartanya. Jadi gara-gara 12 tahun pendarahan habis semuanya, ya. Soalnya tahu dia sudah tinggal di mana waktu itu. Mungkin mulai dari punya rumah sampai akhirnya dia kurang mau basuh suruh coba sampai rumah yang boleh terima kita. Semua habis, semua habis. Tapi hari itu dia membuat keputusan yang penting. Coba saudara balik, ya. Coba beberapa jam sebelum itu terjadi, seandainya perempuan itu, ya, tidak menanggapi undangan Yesus di hatinya, ya, betapa bodohnya dia tidak pernah akan mengalami pengalaman apa? Sedih diubah menjadi kebahagiaan, toh ratap diubah menjadi sukacita. Dia tidak pernah tahu. Dia tidak pernah tahu ratap diubah menjadi tarian. Dia tidak pernah tahu. Coba saudara, ya, mundur ke belakang, ya. Kalau ini perempuan tadi, ya, misalnya di sini Yesus, misalnya dia di sini, ini perempuan ini, ya, begitu dia kan Salome, Somo Cili. Bayangkan saudara, dia sudah di dekat sini, di sini ada orang-orang, ya. Kemudian sudah juga boleh tuh orang banyak sekali. Mungkin cuma tangannya yang dia bisa apa? Masuk di antara mungkin kaki-kaki yang ada di sekitar Yesus, ya kan? Jadi apa yang dia bisa dia buat selain menjamah ujung jubahnya? Mungkin kalau dia berdiri dengan tegak, dia pegang Yesus ke pundak, ya. Tapi karena dia cuma bisa merayap, dia cuma bisa pegang ujung jubah Yesus. Tapi apapun itu, ya, keadaan situasi waktu itu tidak bisa membuat dia surutkan niatnya, surutkan imannya untuk datang mendekati Yesus. Saudara bayangkan betapa dekatnya saudara dengan mujizat. Nah, bayangkan kalau saudara sampai di sini, ini Yesus di sini, ya. Tapi cuma karena ada sesuatu di sini, saudara kemudian mengambil keputusan untuk balik. Padahal apa? Begitu dekatnya saudara dengan peristiwa yang akan apa? Membuat saudara, orang peristiwa turning point, ya. Wah, saudara yang tiba-tiba saudara, oh Tuhan, selama ini aku yang begitu meremehkan ibadah, aku yang begitu meremehkan perjumpaan dengan Tuhan. Wah, seandainya tadi aku tidak memberi tanggapan yang penting kepada undangan Tuhan, aku tidak pernah pengalaman yang tidak pernah ternyata manusia seperti aku bisa mengalami, ya. Semua yang saya katakan dan semua yang saudara dengar malam ini akan menjadi sesuatu yang tidak ada artinya waktu saudara tidak membuat keputusan bahwa ini yang berharga, ini patut mendapatkan prioritas utama dalam hidup.
sekali lagi, ya bayangkan 12 tahun yang lalu Yairus berbahagia dengan lahirnya anak itu. Sementara pada saat yang sama ada orang yang mengalami kedukaan karena sakit. Saudara sekarang sementara bahagia, saudara rasa apa? Ya, saudara tidak tahu di luar sana atau mungkin di sampingmu duduk ada orang yang sementara berduka. Orang sama-sama hadir hari ini, ya, sama-sama ada di ruangan ini, ya. Tapi saudara bisa mengalami, yang satu bisa mengalami kebahagiaan, yang satu sementara sedih. Tapi kalau saudara mau mendapatkan Yesus, sungguh-sungguh ada pada tempatnya, saudara akan melihat ternyata dia mampu mengubah malam menjadi siang. Hati-hati, karena Tuhan yang mampu mengubah malam menjadi siang adalah Tuhan yang sama yang mampu mengubah siang menjadi malam. Tuhan yang mampu mengubah sedih menjadi kebahagiaan adalah Tuhan yang sama yang mampu membuat yang sedang berpikir bahwa dia tidak mungkin sedih, tidak mungkin cuma Moni yang sedih. Moni kan miskin semua. Kita tidak mungkin sedih, sahabat bilang. Itu Tuhan. Ya, apa yang kita pikir ini tidak mungkin hilang daripadaku. Sementara kau memeluknya, kau tiba-tiba terkejut, yang kau peluk sudah tidak ada, so hilang. Ya, Tuhan mampu mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Ya, seharusnya, ya, ini peringatan penting bahwa Allah yang sama mampu meniadakan apa yang kau pikir tidak mungkin hilang. Kita ada dalam hadiratnya, kita ada dalam rumahnya. Dan coba saudara tahu nanti, tubuhku, hatiku adalah rumahnya. Oh Tuhan, ampuni kalau aku mengabaikan, ampuni ya kalau aku tidak memperhatikan kerinduanmu, padahal Engkaulah segala-galanya itu. Seandainya kau semua ada di dalam hatiku, ternyata jangankan cuma sedih, bahkan kedukaan dapat menjadi keuntungan. Haleluya. Kami terus dilihatin, wah, dia mampu terhadap segala sesuatu. Dia mampu terhadap segala sesuatu. Tidak pernah tidak. Dia mampu terhadap segala sesuatu. Coba saudara, mari kita berdiri di hadapan Tuhan.
terjadi siang. Tolong kami itu percaya. Tolong kami itu percaya. Cuma Engkau layak. Cuma Engkau yang layak untuk dipercaya. Tolong kami. Jangan biarkan kami justru mempercayakan kepercayaan kami kepada pribadi yang salah, kepada sesuatu yang berdiri. Tolong kami Tuhan. Cuma Engkau yang layak untuk diimani. Cuma Engkau yang layak dinyatakan sebagai kebenaran. Engkau menolong kami Tuhan untuk benar-benar terikat kepadamu, terikat selama-lamanya. Tolong kami, ingatkan kami, hati kami, bahkan di hidup ini bukan milik kami, tapi ini milik-Mu. Oh Tuhan, jangan biarkan justru kami mengusir dan menolak kehadiran-Mu dalam hidup kami. Kami berpikir di sana ada kebahagiaan, padahal kebahagiaan itu cuma ada padamu. Untuk Engkau kami biarkan untuk menempati rumah yang sebenarnya adalah milik-Mu. Hati kami ini bukan milik kami atau milik siapapun. Ini milik-Mu. Ingatkan kami Tuhan. Oh Yesus, terima kasih. Itu sebabnya mengapa kami tidak bahagia. Ingatkan kami. Ingatkan kami. Padahal waktu kami membiarkan Engkau sungguh-sungguh merajai hidup kami. Kami membiarkan tidak pernah ada kehadiran-kehadiran sesuatu, seseorang atau siapapun yang tidak perlu di hidup ini. Oh Tuhan, kami akan memiliki kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang tidak pernah bisa dikalahkan oleh situasi. Justru kebahagiaan yang ada di hati kami, kebahagiaan oleh karena Engkau mampu mengubah situasi dimanapun Engkau menempatkan kami. Oh Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Oh Yesus, terima kasih. Terima kasih. Tinggal terus di dalam hati kami dan menolong kami untuk terus percaya kepadamu, percaya kepadamu, sehingga akhirnya Engkau juga percaya kepada kami. Jangan biarkan Tuhan, jangan biarkan oleh karena kedegilan hati kami, sehingga akhirnya Engkau juga mengambil keputusan untuk tidak percaya kepada kami, untuk tidak mempercayakan apa yang seharusnya manusia kepunyaanmu memiliki. Terima kasih. Terima kasih. Sadarkan kami. Sadarkan kami. Kami mau menjadikan Engkau segala-galanya dalam hidup ini. Firman-Mu mengubahkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Menyerahkan umat-Mu tanpa kecuali dalam tangan-Mu. Siapapun dan dimanapun orang itu. Oh Tuhan, baik yang ada di ruangan ini atau dimanapun yang bisa dicampur dengan ibadah ini, dengan firman-Mu, menjamah orang itu untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Damai sejahtera Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan dan penghiburan kekuatan Roh Kudus menyertai dan mengubah kita sekalian untuk terus berlomba tanpa berhenti. Kami dibuat menjadi giat dan berhasil mengenal Engkau, mengasihi-Mu, dan hidup seperti apa yang Engkau rindukan sampai akhirnya kedatangan-Mu kali yang kedua terjadi dan kami pun pergi dan tinggal dengan selama-lamanya. Kami bersyukur dan akhiri ibadah kami malam ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sampai jumpa, Tuhan Yesus berkati.